Salam selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya atas nama Kaila Rusdiana Tansa dengan NIM 18300263 kelas A semester 4. Di sini kami akan membahas materi tentang pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ignacia Nasrani dengan NIM 18270263. Perkenalkan, saya Mariana Nabili dengan NIM 18332M63. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Kukoyowa dengan NIM 180202623. Perkenalkan, nama saya Merlin Novian Buana dengan NIM 183402623. Perkenalkan, nama saya Marini Selan dengan NIM 183202623. Perkenalkan, nama saya Darwan Tulis dari Prodi Teknik Kebidanan semester 4 dengan NIM 180202623. Perkenalkan, nama saya Lydia Isabella Sitakela, NIM 180102623. Perkenalkan, nama saya Ningsia Mutiapa dengan NIM 183702623. Perkenalkan, nama saya Jentian Hawalaul dengan NIM 180902623. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat NIM 183902623. Perkenalkan, nama saya Natria Huat dengan NIM 183602623. Perkenalkan, nama saya Guru Tepu NIM 182602623. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK telah membawa perubahan signifikan dalam akses dan pengelolaan data dan informasi. Informasi yang dahulunya terbatas dan sulit diakses kini menjadi lebih mudah diperoleh melalui berbagai platform digital. Namun, akses yang mudah ini tidak serta-merta menjamin pemertaan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesenjangan digital masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah terpencil dan bagi kelompok masyarakat yang kurang melek teknologi. Oleh karena itu, pengembangan data dan informasi untuk masyarakat menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian serius. Pengembangan ini tidak hanya berfokus pada penyediaan akses, tetapi juga pada peningkatan kualitas informasi, akurasi data, dan literasi digital masyarakat. Pentingnya data dan informasi yang akurat dan relevan tidak dapat dipungkiri. Informasi yang tepat dapat memberdayakan masyarakat, mendorong partisipasi aktif dan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan. Tentang pengertian data. Nah, yang pertama, pengertian data menurut Rusmawan 2019. Data adalah catatan atas kumpulan fakta, pengertian singkat, namun telah diberikan esensi dari pengertiannya. Sedangkan menurut Asar Susanto 2018, data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam penghasilan informasi. Data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, penghitungan, atau pengukuran. Saat ini, data tidak harus selalu dalam bentuk kumpulan huruf-huruf, dalam bentuk kata atau kalimat, tapi bisa juga dalam bentuk suara, diam dan bergerak, baik dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Menurut UPNO 2020, dari informasi merupakan sebuah data yang dikelola menjadi sesuatu yang lebih bernilai tinggi bagi penerima guna untuk membantu membuat sebuah pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Oci M. Febrian Handoyo 2020-2022, informasi merupakan hasil dari pengelolaan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengelolaan data bisa menjadi informasi. Hasil pengelolaan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Dan menurut Prehanto 2020, informasi merupakan hasil pengelolaan data dengan cara tertentu sehingga lebih berarti dan
berguna bagi penerimanya. Ada beberapa poin yang dapat digunakan pada pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat, yaitu yang pertama, publikasi berkala data dan informasi kesehatan dapat diperluas jangkauan distribusinya sampai kepada individu-individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ini diperlukan kontribusi dari pemerintah, masyarakat, maupun tenaga kesehatan. Yang kedua, demikian pula dengan akses online terhadap bank data untuk data tertentu seperti data historis pasien dan tenaga kesehatan dan keamanan harus dijaga atau privasi pasien. Yang ketiga, dalam hal ini pemanfaatan fasilitas intranet dan internet perlu mendapat perhatian mengingat penggunaannya sudah meluas di kalangan masyarakat. Yang keempat, dalam pengembangan tersebut, Kementerian Kesehatan juga dapat membantu daerah melalui penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga-tenaga fungsional pengelola data dan informasi kesehatan. Yang kelima, dapat juga membantu penyediaan anggaran untuk kegiatan sosialisasi secara nasional tentang pelayanan data dan informasi kesehatan bagi masyarakat. Yang berikut dicantumkan contoh pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat. Dikelompokkan berdasarkan sektor kesehatan, aplikasi mobile kesehatan, aplikasi yang menyediakan informasi kesehatan, memungkinkan pengguna untuk memantau kesehatan mereka sendiri dan juga mengakses riwayat kesehatan mereka. Ini merupakan aplikasi Satu Sehat. Aplikasi Satu Sehat merupakan platform digital kesehatan yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di sini kita bisa mengecek tekanan darah kita sendiri dan juga kita bisa mengecek IMT dan juga status gizi kita, apakah status gizi kita baik atau tidak. Dan juga memberikan informasi kepada kita apabila kita melakukan pengecekan pada tekanan darah, misalnya tekanan darah kita normal, maka akan mengetahui yang perlu dilakukan dan yang perlu dihindari. Dan juga apabila kita melakukan pengecekan IMT, maka kita akan mengetahui IMT kita atau indeks massa tubuh kita sendiri. Pada tampilan aplikasi tersebut, saya mencoba memasukkan tanggal periksa, waktu, berat badan, dan juga tinggi badan. Nah, di situ setelah saya memasukkan tanggal periksa, waktu periksa, berat badan, dan tinggi badan, maka akan diketahui indeks massa tubuh saya seperti apa. Dan di situ status indeks massa tubuh saya kurus, jadi atau 18,03. Jadi dianjurkan apa yang perlu saya lakukan dan apa yang perlu saya hindari. Dan masih banyak fitur yang bisa kita gunakan. Jenis data dan informasi untuk masyarakat. Data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat sangat beragam, tergantung pada kebutuhan dan konteksnya. Beberapa contoh yang meliputi data kependudukan, data kesehatan, dan data pendidikan, data ekonomi dan lingkungan, dan data sosial budaya. Data-data tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti perencanaan pembangunan, monitoring program pemerintah, pengambilan keputusan, dan pemberdayaan masyarakat. Akses yang mudah dan terpadu terhadap data-data ini sangat penting untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jenis data dan informasi kesehatan untuk masyarakat dalam praktik kebidanan serta informasi dan teknologi telah menjadi bagian dalam praktik kebidanan modern dan mungkin bidang untuk mengelola data, mempermudahkan analisis informasi bagi masyarakat. Berikut beberapa jenis data dan informasi kesehatan, yaitu riwayat dalam penyakit kebidanan. 1. Dalam data dokumentasi dan riwayat kesehatan ibu hamil. A. Data demokrasi, usia, alamat pekerjaan, pendidikan, status pernikahan, dan riwayat kehamilan sebelumnya. B. Riwayat kesehatan, riwayat penyakit, analisis pengobatan dan imunisasi.
C. Riwayat kehamilan, yaitu tanggal hari terakhir usia kehamilan, riwayat persalinan sebelumnya, dan kondisi kesehatan janin. 2. Data informasi tentang layanan kebidanan. 1. Jadwal pelayanan, yaitu jadwal pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan nifas. B. Informasi tentang pelayanan, yaitu jenis layanan kebidanan yang tersedia, biaya layanan, dan cara akses layanan. 3. Data tentang penggunaan layanan, jumlah pasien yang memanfaatkan layanan, jenis layanan yang paling banyak digunakan, dan kepuasan pasien terhadap layanan. Kesehatan reproduksi dan kesehatan bayi dan anak. Yang pertama, data dan informasi tentang kesehatan reproduksi. Yang baik di sini ada informasi tentang kesehatan reproduksi. Informasi tentang kesehatan reproduksi yaitu reproduksi wanita, kontrasepsi, dan kesehatan seksual. Yang kedua, data tentang penggunaan kontrasepsi. Ada jenis kontrasepsi yang menggunakan efek samping dan cara akses kontrasepsi. Yang ketiga, data tentang penyakit menular. Jumlah kasus penyakit menular seksual, faktor dan risiko, dan cara pencegahan. Dua, data dan informasi tentang kesehatan bayi dan anak. Data tentang kesehatan bayi, berat badan lahir, panjang badan, lingkar kepala, dan status imunisasi. Yang kedua, informasi tentang perawatan bayi, cara menyusui, perawatan bayi baru lahir, dan imunisasi. Yang ketiga, data tentang kesehatan anak, perubahan dan perkembangan anak, status imunisasi, dan penyakit anak. Data dan informasi tentang kesehatan masyarakat. Yang pertama, data tentang kesehatan ibu dan anak, angka kematian ibu dan anak, prevalensi penyakit ibu dan anak, dan faktor risiko. Dan yang kedua, informasi tentang program kesehatan, yaitu program kesehatan ibu dan anak, program imunisasi, dan program keluarga berencana. Dan yang terakhir, data dan informasi tentang kesehatan mental. Yang pertama, informasi tentang kesehatan mental, yaitu tips untuk menjaga kesehatan mental, mengelola stres, dan mengatasi masalah mental. Dan yang terakhir, yaitu data tentang kesehatan mental, jumlah kasus gangguan kesehatan mental, faktor risiko, dan cara akses layanan kesehatan mental. Tantangan dalam pengembangan data dan informasi. Beberapa tantangan utama dalam pengembangan data dan informasi untuk masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kualitas data, yaitu data yang tidak akurat, tidak konsisten, dan tidak lengkap akan menghasilkan informasi yang menyesatkan. Yang kedua, aksesibilitas, yaitu tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap data dan informasi, terutama di daerah terpencil dan berbagai kelompok masyarakat yang marginal. Yang ketiga, koordinasi antara lembaga, yaitu perlu adanya koordinasi yang baik antara lembaga, pemerintah, dan swasta, dan pengembangan data dan informasi. C. Literasi digital. Kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan data dan informasi secara efektif masih perlu diingatkan. D. Kemampuan data. Kerahasiaan dan keamanan data pribadi harus dijaga agar tidak disalahgunakan. E. Koordinasi antara lembaga. Perlu adanya koordinasi yang baik antara lembaga, pemerintah, dan swasta dalam pengembangan data dan informasi. Strategi pengembangan data dan informasi. Untuk mengatasi data tersebut diperlukan strategi pengembangan data dan informasi. 1. Peningkatan kualitas data, memperbaiki sistem kekumpulan, melakukan pendesain
data dan memastikan kondisi data. B. Pengembangan institusi teknologi informasi, mengembangkan jaringan elektronik yang memudahkan menciptakan planet dan data dan internalis, menyediakan perangkat kertas lunak dan miniatur. C. Peningkatan literasi digital. Melalui program pendidikan dan penelitian, masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk mengakses, memahami dan memanfaatkan data dan informasi secara efektif. D. Penguatan keamanan data. Menerapkan sistem keamanan data yang handal dan mematuhi peraturan perlindungan data pribadi. E. Peningkatan koordinasi antara lembaga. Membangun kerjasama dan koordinasi yang baik antara lembaga, pemerintah, dan swasta dalam pengembangan dan informasi. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan data dan informasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Akses yang mudah dan terpadu terhadap data dan informasi yang akurat dan relevan dapat mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat, baik masyarakat, pemerintah, maupun tenaga kesehatan. Akan tetapi, tantangan dalam pengembangan data dan informasi masih sangat banyak, seperti kualitas data yang belum merata, aksesibilitas yang terbatas, literasi digital yang sangat rendah, dan keamanan data yang belum optimal semaksimalnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif atau terus-menerus dan terintegrasi untuk mengatasi tantangan tersebut.